Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kami kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami yaitu dengan judul Mengenal Aktiva Derivatif. Oke, untuk pembahasan yang pertama, yang perlu kita ketahui sebelum kita membahas lebih jauh mengenai apa itu derivatif, kita perlu mengetahui sebenarnya apa yang dimaksud dengan pasar uang. Jadi pokok bahasan kita yang pertama yaitu pasar uang. Pasar uang adalah tempat instrumen pendanaan jangka pendek diperdagangkan oleh pemilik modal kepada peminjam modal. Nah, karakteristik dari pasar uang itu sendiri, yang pertama lokasinya abstrak, yang kedua tidak terorganisir, ketiga instrumen jangka pendek, keempat tujuan jangka pendek, dan yang terakhir low risk and return. Yang selanjutnya, fungsi dari pasar uang itu sendiri yaitu sebagai sumber pendanaan, yang kedua sebagai sarana investasi, yang ketiga melibatkan partisipasi masyarakat, yang keempat menjaga stabilitas perekonomian, dan yang terakhir fungsi dari pasar uang itu yaitu untuk menjadi fasilitator dan mediator. Partisipan utama pasar uang. Yang pertama, bank komersial, yang kedua pemerintah, yang ketiga perusahaan, yang keempat bursa berjangka, yang kelima broker dan dealer, yang keenam bank sentral. Sumber pendanaan instrumen pasar uang. Yang pertama trade credit, yang kedua factoring, yang ketiga short term loans. Instrumen pasar uang di Indonesia. Yang pertama, sertifikat Bank Indonesia, yang kedua surat berharga pasar uang, yang ketiga sertifikat deposito, yang keempat komersial paper promise, yang kelima call money, yang keenam repurchase agreement, yang ketujuh banker acceptance. Pasar modal. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pihak yang terlibat. Pihak pertama, emiten. Perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa. Pihak kedua, investor. Pemodalan yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Pihak ketiga, lembaga penunjang. Fungsi lembaga penunjang antara lain turut serta mendukung beroperasinya pasar modal, sehingga mempermudah baik emiten maupun investor dalam melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal. Ada fungsi modal. 1. Sebagai sarana penambah modal bagi usaha. 2. Sebagai sarana pemerataan pendapatan. Yang ketiga sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Keempat sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. Yang kelima sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Yang keenam sebagai indikator perekonomian negara. Dan ada manfaat pasar modal. Yang pertama, manfaat bagi emiten. Memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Yang kedua, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Yang ketiga, tidak ada konflik sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana atau perusahaan. 4. Solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Yang kelima, ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Manfaat bagi investor. Bagi investor memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada peningkatan harga saham yang mencapai capital gain. Yang kedua, memperoleh dividen berbagai mereka yang memiliki atau memegang saham dan bunga yang mengembangkan bagi pemandang obligasi.
Yang ketiga, dapat sekaligus melakukan investasi dalam berbagai instrumen yang mengurangi resiko. Yang terakhir, bagi pemerintah. Bagi pemerintah memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, salah satu sumber pendapatan negara. Yang kedua, membantu menjalankan roda perekonomian. Yang ketiga, menarik investor asing ke dalam negeri. Yang keempat, mendata transaksi instrumen modal pada pasar modal. Yang kelima, salah satu peluang bagi negara untuk menjual surat berharga kepada investor. Selanjutnya yaitu pasar derivatif. Derivatif adalah kontrak perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan tujuan untuk menjual atau membeli aset maupun komoditas. Derivatif adalah instrumen investasi yang terdiri atas beberapa produk keuangan dan telah diawasi oleh BI. Berbagai produk keuangan tersebut seperti saham, mata uang, obligasi, tingkat suku bunga, indeks saham, indeks obligasi, dan lain sebagainya. Transaksi derivatif adalah produk investasi yang pada dasarnya diciptakan untuk melindungi nilai atau harga dari suatu komoditas di masa depan. Adapun jenis dan contoh derivatif yaitu kontrak serah. Kontrak serah yaitu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk menyerahkan atau membeli aset maupun komoditas dengan harga, jumlah, dan tanggal penyerahan yang sudah disetujui. Yang kedua ada kontrak berjangka. Kontrak berjangka dalam derivatif adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk menyerahkan atau membeli aset maupun komoditas dengan harga, jumlah, dan tanggal penyerahan yang sudah disetujui. Namun, ada perbedaan antara kontrak serah dan kontrak berjangka, yaitu kontrak berjangka diperdagangkan secara teratur di bursa berjangka, yaitu tempat dilakukannya transaksi kontrak berjangka. Dan yang ketiga ada kontrak opsi. Terdapat dua jenis kontrak opsi, yaitu opsi jual dan opsi beli. Opsi jual adalah memberikan hak kontrak kepada pemiliknya untuk menjual suatu aset tertentu, sedangkan opsi beli adalah memberikan hak kontrak kepada pemiliknya untuk membeli suatu aset. Yang terakhir ada swap. Swap yaitu kontrak untuk saling menukar arus kas dalam jangka waktu tertentu dan dilakukan secara terus-menerus. Contoh transaksi swap yang biasa dilakukan seperti inverse rate swap. Pasar komoditi. Pasar komoditas atau pasar komoditi adalah tempat jual beli barang dari sektor ekonomi primer, baik dalam bentuk fisik maupun melalui kontrak derivatif. Komoditas yang diperjualbelikan dalam pasar komoditi meliputi komoditas yang berasal dari hasil pertanian, pertambangan, kehutanan, industri kayu, dan jasa yang memiliki standar internasional yang sudah disepakati bersama. Jenis transaksi dalam pasar komoditi. Ada dua jenis transaksi yang terjadi dalam pasar komoditi, yaitu 1. Transaksi efektif, yakni suatu transaksi jual beli di bursa barang yang diakhiri dengan penyerahan barang dagangan. 2. Transaksi spekulatif, yakni bentuk transaksi yang bersifat spekulasi saja, bukan merupakan transaksi murni dengan tujuan bukan penyerahan barang, namun pembayaran dan penerimaan serta penyerahan barang yang dilakukan beberapa bulan kemudian sesuai dengan perjanjian. Fungsi pasar komoditi. Pertama, sebagai tempat informasi tentang jenis barang yang diperdagangkan di pasar dunia. Kedua, sebagai tempat mengadakan transaksi jual beli berbagai komoditas. Dan ketiga, sebagai tempat informasi tentang negara yang membutuhkan komoditas atau barang. Manfaat pasar komoditi. Pertama, bagi penjual atau produsen. Manfaat dari pasar komoditas bagi penjual adalah mempermudah pemasaran atau penjualan barang mereka. Kedua, bagi pembeli atau konsumen. Bagi pembeli, manfaatnya yaitu mempermudah mereka untuk mendapatkan komoditas yang diinginkan dengan kualitas yang terjamin. Yang ketiga, bagi pemerintah. Bagi pemerintah, dengan adanya pasar ini bisa memberikan tambahan devisa. Dengan adanya devisa tersebut, maka
akan mempermudah pemerintah untuk melakukan berbagai transaksi internasional yang bisa meningkatkan pendapatan nasional. Standar komoditas di pasar komoditi. Pertama, bermutu standar, artinya barang harus mempunyai kualitas yang tertentu yang telah dikeluarkan oleh Badan Dunia. Yang kedua, komoditi, termasuk dalam barang yang telah ditetapkan untuk diperdagangkan di bursa komoditas.